sama operator. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Kepala Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi kepada Kak Amira Nindya. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Tommy selaku narasumber pada malam hari ini dan juga Akang Teteh, teman-teman Kema Unpad yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ya di hari Sabtu walaupun malam Minggu. Semoga bootcamp esai pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Nantinya mungkin untuk teknisnya sama dengan bootcamp-bootcamp yang lainnya, Bapak Tommy selaku narasumber memaparkan materi, materinya, lalu juga teman-teman yang dijawab oleh Bapak Tommy. Harapannya dengan adanya bootcamp ini dapat membekali seperti itu teman-teman Kema Unpad yang ingin mengikuti atau memang memiliki minat seperti itu di dalam perlombaan esai. Semoga apa yang sudah difasilitasi oleh Invasi selaku salah satu departemen akademik ya dari BEM Kema Unpad dapat menyongsong minat sih. Mungkin cukup dari saya. Selamat belajar bersama dan selamat em, memperhatikan ya di bootcamp pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam Kak Mira, Teteh MC. terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber kepada operator. Boleh nih untuk share screen CV dari narasumber kita hari ini. Oke, aku izin bacain ya. Jadi, eh, narasumber pada hari ini yaitu Pak Dr. Tommy Setiawan, yaitu merupakan seorang dosen dari Administrasi Publik, Fakultas FISIP 2000 Universitas Pajajaran nih. Terusnya dia tuh beliau pernah berpendidikan di IPB, di Unpad, dari pokoknya di Unpad tahun 2000, terusnya lalu dilanjutkan lagi di Unpad lagi untuk mengejar magister sainsnya pada 2006 dan mendapatkan gelar doktor di IPB University. Nah, untuk pengalaman organisasinya, Pak Tommy ini sangat banyak sekali ya, karena sudah berpengalaman nih, baik dari jadi ketua tim, anggota tim maupun berbagai kesempatan dan departemen tentunya. Oke. Dan pernah juga nih membuat beberapa jurnal seperti pada 2021 itu mengembangkan pengetahuan untuk kebijakan di tentang pengakuan masyarakat adat wacana hak atas tanah dalam kebijakan publik, dan 2019 juga pernah mengupload jurnal juga dari beberapa kali, sebanyak 2 kali, terusnya pada 2018 sebanyak 2 kali, dan 2017 juga. Pokoknya banyak banget nih pengalamannya, Pak Dr. Tommy Setiawan ini. Jadi sangat insightful banget buat kita nih untuk menggali semua ilmu yang ada di Pak Tommy Setiawan hari ini. Oke. Dan pernah beberapa kali menjadi speaker ya. Bukan beberapa kali, sering banget nih dari dulu udah berpengalaman banget nih, menjadi speaker di berbagai seminar maupun acara-acara workshop gitu ya. Oke. Mungkin itu dari CV-nya, mungkin kepada Pak Dr. Tommy Setiawan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa,
yang berkenan hadir malam ini. Pertama, saya tidak menyiapkan secara khusus materi, tapi saya lebih suka sebetulnya eh, sekarang itu saya lebih suka luring daripada daring, karena saya bisa menikmati keterikatan secara emosional dengan audiens. Kemudian saya dalam beberapa hal lebih suka metode Socrates daripada berceramah begitu. Karena metode Socrates itu menunjukkan apakah audiens itu memiliki antusias atau tidak begitu ya. Dan dalam beberapa hal metode ceramah itu sudah banyak dikritik, termasuk sekarang begitu ya, di model pembelajaran sekarang itu juga kritiknya sudah sangat banyak. Jadi saya mencoba kemarin ke penanggung jawab yang menghubungi saya, silahkan masing-masing audiens itu membuat pertanyaan, minimal satu pertanyaan, nanti akan saya jawab begitu. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya ingin sedikit membuka sejarah kekesalan saya, tapi kemudian menjadi blessing in disguise gitu ya. Menjadi keberkahan gitu dari kekesalan saya. Tadi sebetulnya saya S2 saya 2 kali. Jadi tahun 2008 itu saya kembali S2 di Pertanian IPB, Fakultas Pertanian IPB. Dan itu menjadi titik balik akademik saya. Eh, saya menikmati hedonisme di Unpad begitu ya ketika masuk, tetapi berubah ketika saya 2008 itu menempuh S2 di IPB. Itu yang menjadi titik balik hidup saya begitu ya, dan mencoba menjadi akademisi begitu, dengan perilaku-perilaku akademik tentu saja. Saya senang dengan kompetisi. Dalam beberapa hal saya cukup merasa bangga ketika saya mendapatkan Sumitomo Research Grant, walaupun saya hanya posisinya co-author di situ, atau anggota tim yang berdua, karena untuk mendapatkan riset Grand Sumitomo itu pertarungannya bukan se-Indonesia, tetapi se-Asia. Jadi saya harus bertarung dengan orang Malaysia, orang Singapura, orang Filipina gitu. Nah, dan beruntung tahun 2019 itu uh, tim kami begitu ya, berhasil. Saya berdua dengan Pak Endang. Pak Endang waktu itu punya apa expertise di apa di karena staf ahli World Bank gitu. Jadi saya bisa belajar banyak pada saat itu dalam menulis proposal, kemudian bisa lolos begitu. Nah, uh, tapi kembali lagi tadi saya ingin cerita dulu, saya itu senang ketika kembali begitu ya. Setelah 2012 saya kembali dari IPB, dari S2 di IPB. Nah, kemudian saya mulai beraktivitas kembali di Unpad, dan pada saat itu saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak semua mahasiswa Unpad itu hedon. Ada beberapa mahasiswa Unpad menurut saya yang sangat jenius, super jenius begitu. Kenapa saya katakan super jenius? Karena memiliki ide-ide yang brilian. Nah, 2012 saya mencoba membimbing PKM, karena di kelas saya itu saya selalu tidak selalu nilai itu harus dari perkuliahan. Ketika saya kembali dari Bogor, saya memegang mata kuliah manajemen wilayah dan civil society organization. Dan nilai itu tidak harus dari perkuliahan dan ujian UAS atau UTS begitu.
Di civil society organization, saya memberikan peluang siapa saja yang bisa berorasi di publik pada saat demo, pada saat apapun, itu auto dapat A dan boleh tidak kuliah waktu saat itu. Terus di manajemen wilayah, saya memberikan opsi siapa yang mau ikut di PKM, itu kalau bisa lolos di universitas, masuk ke universitas, itu boleh tidak kuliah dan auto dapat A pada saat itu. Ada yang mendapatkan nilai dari orasi ada. Waktu itu wakil BEM sempat demo di Gedung Sate, kemudian berorasi, videonya dikirim ke saya bilang untuk mata kuliah Civil Society Organization, Anda boleh tidak kuliah dan sudah mendapatkan nilai A. Nah, kemudian di PKM pada saat itu ada namanya Kurnia Muhammad atau Muhammad Kurnia, saya lupa. Mengajukan diri Pak, saya ada dua kelompok tapi yang satu tidak berlanjut, gitu. Yang satu berlanjut. Ada satu kelompok saya ingin mengambil nilai dari PKM. Boleh kata saya. Idenya sangat brilian, sangat jenius. Saat ini Kurnia itu bekerja di perusahaan swasta di Surabaya karena kejeniusannya, saya kira. Dan saya percaya banyak mahasiswa Unpad itu yang jenius, termasuk mahasiswa saya pribadi, gitu ya, mahasiswa saya itu beberapa jenius. PKM 2012 atau 2013 yang diajukan Kurnia itu karena pada saat itu saya memberi insight begini. Saya mengkritik Tol Cipularang pada saat itu. Karena Tol Cipularang itu membelah gunung. Kalau membelah gunung itu merusak ekosistem. Gunungnya dihancurkan, kemudian jalannya dibuat. Kemudian saya mencontohkan kalau di Taiwan itu gunungnya tidak dihancurkan, tapi dibuat tunnel, gitu ya, terowongan, sehingga hutannya itu utuh, kata saya. Tapi orang bisa masuk melalui terowongan itu. Nah, itu inspirasi awal, gitu ya, Kurnia pada saat itu. Kemudian Kurnia juga pandai menggambar, begitu, membuat sketch. 2012 tim kami membuat tunnel Jawa Bali. Dan menurut saya itu jenius, dipikirkan oleh mahasiswa yang jenius, tapi sayangnya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari reviewer lokal. Bahkan saya sampai marah pada saat itu, keluar kata goblok. Ini bukan kamu yang bodoh, kata saya, tapi reviewernya yang goblok. Waktu itu saya tidak mencabut kata ini. Sampai sekarang itu kata yang saya keluarkan. Walaupun kasar mungkin, karena saking marahnya. Dan apa yang terjadi 10 tahun kemudian 3D modelnya muncul. Sekarang itu muncul 3D model. Itu gagasan mahasiswa Unpad itu udah muncul 11 tahun yang lalu. Itu satu. Dan ini juga menjadi kemarahan saya. Kemarahan saya kedua tahun berikutnya. Tahun berikutnya ada lagi yang mengambil satu tim dengan gagasan menanam padi di basement. Jadi membuat sistem penanaman padi di basement dengan sinar matahari buatan, UV buatan itu sudah ada. Apa yang terjadi kemudian? Sama, gagal di level universitas. Dan betapa marahnya saya saat itu. Kata saya, ini gagasan brilian tapi harus gagal oleh orang yang tidak cakap berpikir masa depan. Saya begitu. Saya agak halus di tahun kedua itu. Apa yang terjadi kemudian? 2015 saya kembali ke IPB untuk mengambil S3 doktoral di Sosiologi Desa. 2016 PIMNAS dilaksanakan di IPB. Siapa juaranya? Juaranya adalah salah satunya dari IPB yang mengambil konsep sama persis oleh konsep mahasiswa Unpad 3 tahun sebelumnya. Coba bayangkan. Anak Unpad menggagas nanam padi di basement, gagal di level universitas, tapi kemudian
mendapat juara PIMNAS gagasan tersebut di tahun 2016. Boleh dicek. Silakan saja dicari dokumen-dokumen. Dan itu uh, sakit hati luar biasa saya. Kenapa saya sakit hati? Karena mahasiswa-mahasiswa Unpad yang jenius itu harus digagalkan oleh kapasitas orang yang tidak bisa membaca masa depan. Akhirnya 2015 saya kembali ke IPB, sekolah doktoral. Kemudian 2001 saya pulang. Saya tidak tertarik lagi membimbing PKM. Sama sekali saya nggak tertarik, kata saya. Saya harus mencari cara bagaimana mahasiswa Unpad itu bisa berkembang dan bisa menjuarai kompetisi tanpa dijegal oleh orang-orang dengan kapasitas yang tidak cukup untuk bisa membaca masa depan. Akhirnya saya tahun 2001 saya membimbing 2 kelompok esai, dua-duanya juara. Dalam 2001 saya punya 2 kelompok esai juara, 2002 2 tim juga juara, 2003 baru 1 tim. Masih ada kesempatan 1 tim lagi untuk mendapatkan juara begitu. Dan saya menikmati itu. Kenapa? Saya senang kompetisi. Hidup itu lebih 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 bagi saya lebih nyaman itu kalau kompetitif. Karena kompetisi itu membuat manusia menjadi berpikir. Jadi ketika miskin kompetisi, maka kapasitas berpikirnya semakin lama akan semakin turun. Gitu. Maka saya menikmati itu segala segala kompetisi itu saya nikmati. Bahkan saya membenci proyek-proyek kekeluargaan, misalnya itu saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka bagaimana membangun kompetisi. Nah kemudian 2001 itu juara di UI, kemudian juara di UB, tim saya. Yang di UI itu gagasannya, karena saya percaya tuh banyak mahasiswa Unpad itu yang jenius. Waktu itu diskusi karena minat saya pada ekologi, begitu. Minat saya pada lingkungan, environmental, ekologi, dan lain sebagainya. Pada tahun termasuk agraria, pembangunan pedesaan, begitu. Dan tema-tema itu yang kemudian seringkali mendapatkan juara. Karena ekologi itu ilmu masa depan. Atau sustainability science itu adalah ilmu masa depan. Uh, Tentu saja gagasan-gagasan itu tidak muncul dari saya semuanya. Jadi banyak mahasiswa yang juga begitu saya membedah itu kemudian tertarik. 2021 dapat di UI juara juara 3, walaupun saya percaya bahwa harusnya itu juara 2. Tapi karena kalau kalau saya bilang idenya lebih bagus daripada yang kedua. Yang ke-1 lebih bagus waktu itu masa pandemi. Kemudian ide mahasiswa Unpad itu membangun sistem disposal limbah COVID begitu. Dan itu menjadi salah satu pemenang. Nah, beberapa tema-tema yang menurut saya menarik seringkali mahasiswa itu bahkan bisa bisa mengelaborasi begitu ya, membuat lebih mewah gagasan-gagasan itu. Nah, yang jadi kelemahan, jadi kalau di menulis esai itu sebetulnya sangat mudah. Jadi siapapun ini yang ada di hadir saat ini pasti bisa menulis. Karena dibanding dengan menulis jurnal, menulis riset itu lebih rigid. Esai itu lebih mudah sebetulnya. Gagasan besarnya saja sebetulnya bertarungnya itu di gagasan besar. Karena teksnya itu kita bisa memoles dengan mengutip, kemudian memparafrase dan lain sebagainya. Tapi gagasan besarnya itu yang dipertarungkan. Beda dengan menulis jurnal atau menulis tugas akhir, begitu. Itu lebih rumit gitu. Tapi esai itu sangat mudah. Bahkan kalau misal semua yang ada di sini sekarang membuat grup 3-3-3 orang, begitu, bertiga, saya yakin semuanya akan mampu menulis dengan hebat. Nah, apa yang menjadi masalah? Satu, bahwa menulis esai itu butuh proses kreatif.
proses kreatif itu juga seringkali orang tidak mau terbuka. Mungkin saya juga tidak akan terbuka karena proses kreatif itu adalah dapur dan resep. Sama seperti Anda mau nanya resepnya McD kayak gimana ya. Nah, atau resepnya KFC itu kayak gimana, pasti ditutupin. Pasti ditutup. Ada beberapa hal yang orang tidak ingin tahu gitu, karena tidak ingin menjadi kompetitor. Nah, tapi secara umum begini, saya akan buka gitu ya. Tadi satu essay itu yang harus apa dicermati itu penyelenggara. Pertama penyelenggara. Saya mungkin berbicara tidak urut begini. Satu penyelenggara. Kemarin mahasiswa saya ada yang tertipu. Ikut lomba essay, tapi ternyata penyelenggaranya penipu begitu ya. Mengatasnamakan UNESA, padahal bukan UNESA. Ternyata begitu saya lacak, lah ini bukan UNESA, kata saya ini ada semacam misal seperti forum Jatinangor Unpad begitu menuliskan Unpad tapi sebetulnya bukan bukan forum bukan Unpad begitu tapi ditulis Unpadnya nih pas kemarin uh, mahasiswa saya melapor begitu Pak sepertinya ini penipuan gitu. Oh ya terus saya coba lacak ternyata benar begitu. Oh ini jadi pastikan penyelenggara itu universitas official misal UI, IPB, UGM gitu. Itu harus harus official. Biasanya diselenggarakan oleh BEM, himpunan. Misal. Jadi namanya penyelenggara harus pasti. Kalau mahasiswa lomba antar mahasiswa misal diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa ekonomi, himpunan mahasiswa pertanian, himpunan mahasiswa farmasi dan lain sebagainya. Pastikan penyelenggaranya itu official. Karena saya mengalami kemarin ada mahasiswa saya yang tertipu begitu. Uh, apa lomba essay tidak jelas, tidak akhirnya juga tidak jelas begitu. Kompetisinya tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi kalau mau terus bagaimana cara mendapatkan informasi banyak sekali di Instagram tuh banyak lomba situs yang membagikan bukan situs uh, informasi yang membagikan tentang lomba essay itu banyak banget. Tinggal dipilih saja sebetulnya. Dipilih kemudian dicermati siapa penyelenggara itu satu penyelenggaranya. Jadi pastikan penyelenggaranya itu adalah lembaga-lembaga formal official. Jadi nggak ada embel-embel apapun. Misal Polom Unpad Jatinangor, ternyata itu masyarakat Jatinangor yang mengatasnamakan Unpad bahaya yang begitu. Karena kemungkinan tindak penipuannya bisa saja terjadi begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menulis essay? Menulis essay mudah, tadi saya bilang mudah. Essay itu lebih mudah. Yang penting di gagasan besar. Nah, gagasan besar itu adalah muncul dari proses kreatif. Gitu. Ada buku judulnya Proses Kreatif. Ada 3 jilid kalau tidak salah. Boleh dibaca. Bagaimana seorang penulis itu menemukan gagasan besar. Seperti di jilid pertama itu ada Pramudia Anantatur. Bagaimana muncul ide menulis novel tentang hampir semua novelnya diceritakan. Kemudian siapa yang rambutnya putih? Remi Silado misalnya di jilid 3 kalau tidak salah. Remi Silado itu pernah menulis tentang novel sejarah Matahari. Matahari itu nama Indonesia yang menjadi mata-mata di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Keren. Ada orang Indonesia yang jadi mata-mata di Eropa. Dan proses kreatif dari Remi Silado itu butuh 2 tahun untuk bisa menulis itu. Tapi kalau essay tidak akan selama itu. Karena proses kreatifnya itu adalah melakukan riset khusus tentang tokoh yang akan diceritakan. Dan Remi Silado cerita itu saya perlu 2 tahun untuk tahu dengan lengkap potret dari Matahari. Novelnya bagus Matahari. Nah, kemudian bagaimana dengan essay? Essay juga sama. Essay itu perlu riset juga.
Jadi, nah, untuk mendapatkan topik atau gagasan yang besar itu perlu riset. Bagaimana cara merisetnya? Dengan mencari tema-tema dalam kurun waktu minimal 2 atau 3 tahun terakhir. Jadi kalau di misal ada teknologi pertanian, kira-kira riset 2-3 tahun terakhir itu apa saja temanya? Atau bahkan 2 tahun terakhir, semakin semakin maju maka topiknya itu menjadi menjadi lebih up to date. Jadi kalau misal tahun 2002, sekarang 2023 misal, tahun 2022 itu kira-kira orang tuh meriset. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kalau mau melihat kemewahan, maka bisa mencari desain direct, desaindirect.com. Saya biasanya mencari desain direct, karena itu yang paling mahal. Mahal publikasinya, mahal idenya juga. Jadi publikasinya publikasi kaum bangsawan begitu ya. Jadi begitu buka Sain Direct, ada cari kata kunci terkait dengan misal teknologi pangan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya teknologi pangan apa? Ada yang dari teknologi pangan atau secara spesifik, misal kalau uh, saya itu senang dengan ekologi begitu. Biasanya riset saya yang terakhir itu tentang ecological governance. Kemudian sustainable marine gitu. Itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Nah, biasanya saya mencari topik-topik yang kira-kira dulu nih. Kira-kira topik ini sedang banyak diperbincangkan. Kemudian saya mencari. Nah, kalau yang mau lebih mudah bisa menggunakan Google Scholar. Kalau Google Scholar selama muncul PDF-nya bisa di-download, tapi yang tidak muncul PDF-nya tidak akan keluar. Dan itu saya biasanya memblok 1 tahun. Jadi kalau misal di Google Scholar, kalau kalau mencari itu bisa ratusan ribu. Dan yang paling mudah itu di blog 1 tahun saja 2022. Dan itu pun bisa dapatnya ribuan juga, masih ribuan. Jadi ketika di blog, sehingga kita bisa tahu tuh tema. Terus dulu saya diajari waktu di S2 pertama tuh di Bogor. Dosen saya itu mengajari begini. Kalau riset banyak saya dapat riset kompetitif dulu pada saat baru lulus dari mana dari Bogor nih. Kan diberitahu begini, kalau mau dapat riset kompetitif, kata kuncinya adalah cari jurnal-jurnal terbaru dan lihat temanya apa di luar negeri. Jadi cari jurnal terbaru yang di luar negeri orang memperbincangkan apa. Karena biasanya dengan Indonesia tuh selisih 5 sampai 10 tahun. Keterlambatan kita tuh bisa sampai 10 tahun. Jadi ilmu yang kita pelajari sekarang, misalnya di Eropa dan Amerika itu adalah sudah dipelajari sejak tahun 2010, gitu, rata-rata begitu. Dan kita baru belajar sekarang. Nah, kalau mau bisa mendapatkan riset kompetitif, itu cari tema-tema yang di jurnal yang paling baru. Kalau bahasa dosen saya dulu, cari ujung risetnya, cari ujung riset. Dan itu bisa menjadikan tema. Tren apa yang sekarang sedang sedang hangat diperbincangkan. Nah, seperti kemarin saya waktu conference di mana di Magelang, saya bertemu dengan orang yang sedang S2 di Oxford University. Terus berbincang karena orang Indonesia begitu. Apa tema riset yang sedang tren di dunia saat ini. Kemudian bukan hanya tren, riset tentang climate change itu atau perubahan iklim itu bukan hanya tren, tapi banyak lembaga donor yang ingin mendanai. Nah, itu informasi seperti itu penting, sehingga kita bisa bisa menemukan gagasan apa yang paling muncul. Itu. Kemudian bagaimana menuliskan esai? Esai itu biasanya 1.500 kata. Gitu. Rata-rata orang memberikan bahkan ada yang 750 sampai 1.500. Gitu. Esai itu 750 kata. Makanya kemarin misal proses kreatif yang pernah saya lakukan dengan
yang terakhir itu, saya minta masing-masing menulis 500 kata. Nanti kita jahit. Jadi masing-masing dibagi tema menulis 500 kata terus dijahit. Kira-kira yang ini masuk paragraf mana, yang ini masuk paragraf mana. Mahasiswa tentu saja, misal mahasiswa yang baru atau yang baru pertama kali ikut lomba kesulitan tuh merangkai. Jadi biasanya saya bantu, bahkan bila bila perlu, misalnya yang kemarin itu kesimpulannya saya buat. Ini kesimpulannya itu buatan 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 saya satu paragraf untuk kesimpulan. Kemudian paragraf-paragraf atasnya banyak yang saya rubah begitu. Karena biasanya mahasiswa itu ceroboh, kelemahan mahasiswa itu ceroboh. Ceroboh dalam pilihan kata, ceroboh dalam pengutipan begitu. Sehingga kalau tidak berhati-hati itu bisa membahayakan karena akan terkena gugatan plagiarisme. Sehingga perlu diperbaiki tulisan-tulisannya. Dan itu perlu pendamping, perlu pembimbing untuk bisa meluruskan tulisan-tulisan supaya aman. Kemudian plagiarism checking juga perlu dilakukan. Jadi ketika selesai naskah itu ditulis, sebelum dikirim itu lakukan dulu plagiarism checking. Kalau misal di bawah 15%, itu saya approve. Oke, kalau rasanya semua dosen Unpad tuh punya akun Turnitin. Saya juga punya begitu ya. Cuman seringkali seperti kemarin misal eh, saya mengajak kolaborasi mahasiswa juga untuk menulis untuk naskah di Kemendes. Itu saya checking terus ternyata dicek juga sama anggota tim. Begitu saya lupa menghapusnya secara permanen, itu muncul bekas ceknya tuh sampai 90%, 99% kalau salah. Nah, itu juga bahaya. Jadi plagiarism checking perlu dilakukan dan cukup satu kali saja begitu sebelum naskah itu diberikan. Nah, kemudian bagaimana menulis? Bagaimana menulis sekarang misalnya? Nah, menulis itu pertama tadi dari proses kreatif gitu ya, proses kreatif. Proses kreatif itu Anda bisa googling saja lah. Ada yang mencari inspirasi begitu, dari riset, dari berdiskusi dengan dosen yang memiliki tema khusus, misal kompetensi di satu bidang, misalkan ada yang dari ekonomi Islam, misal ada dosen yang tulisannya banyak tentang ekonomi Islam, maka bisa berdiskusi. Sekarang tren ekonomi Islam itu apa? Gitu. Itu bisa. Tetapi kalau saya, misal tadi kembali ke awal dulu, uh, lembaga penyelenggara itu harus yang satu kredibel, dua bonafide gitu. Jadi penyelenggaranya itu minimal universitas terkemuka. Jadi UI, misal UGM, terus kemarin tuh Universitas Negeri Yogyakarta, terus Unair, misal terus Universitas Negeri Padang pernah juara. Saya juga pernah membimbing juara di Universitas Negeri Padang. Jadi universitas-universitas yang memang cukup bonafide untuk menyelenggarakan lomba. Jangan sampai kemarin kita tertipu begitu ya, penyelenggara yang tidak kredibel. Nah, kemudian untuk bisa menulis kreatif, Anda itu punya dua pilihan, ingin atau dipaksa. Nah, yang bagus itu punya keinginan. Jadi yang bagus itu tidak dalam kondisi dipaksa gitu. Saya harus karena diminta untuk ikut lomba gitu. Itu agak sulit. Tapi kalau datang dari inisiatif pribadi itu biasanya bukan hanya sekedar antusiasme, tapi naskah yang dibuat itu lebih lebih bagus. Jadi ketika sistem disposal limbah COVID dan itu waktu itu saya hanya memberikan gagasan besarnya saja. Saya lebih suka di lingkungan. Jadi kalau mau dibimbing saya temanya harus lingkungan. Terus
Waktu itu di kelompoknya itu ada 3, ada yang ekonomi, kemudian ada yang lingkungan. Terus saya bilang kalau yang ekonomi saya sepertinya tidak punya kompetensi di situ. Tapi kalau lingkungan, oke, akhirnya diputuskan lingkungan, dan yang menulis itu yang memang punya antusiasme untuk menulis tentang topik lingkungan itu, sistem disposal, sehingga bisa bisa juara karena memang mahasiswanya yang ingin menulis itu, gitu. Ingin menuliskan gagasan pikirannya itu, sehingga dia bisa menulis. Nah, kemudian hal lain yang bisa diperbincangkan itu bagaimana menulis ketika seorang baru menulis, baru bisa menulis gitu. Jadi saya menemukan beberapa orang itu memiliki kehebatan dalam menulis, tapi saya yakin ketika saya panggil ke sini, misal saya sebut saja Ezra itu mahasiswa saya, bimbingan saya, wali saya, dia punya skill menulis sama ketika saya masuk 5 tahun jadi dosen atau 3 tahun jadi dosen. Nah, sementara Ezra itu jadi mahasiswa, dia punya skill menulis dengan saya. Tapi saya yakin tidak akan apa dapurnya itu dibocorkan, kecuali kita sudah sama-sama punya skill, gitu. Baru kita akan bocorkan, gitu. Karena pasti teknik menulis itu sebuah resep yang mahal, gitu. Sebuah resep yang mahal yang orang mungkin tidak mau tuh membocorkan. Tapi bocoran besarnya itu begini. Kalau Anda menulis pertama kali, jadi ketika Anda mau menulis, apa sih yang harus dilakukan? Saya punya teman uh, chief editor di Erlangga, penerbit Erlangga. Dia sudah jadi editor kepala di Erlangga. Pertama dia menjelaskan begini, kalau kamu mau bisa nulis, maka kamu harus membaca. Itu. Puncak dari membaca adalah menulis. Atau kalau kamu mau menulis, maka kamu harus membaca. Orang yang tidak punya bacaan, itu nggak akan pernah bisa menulis. Kecuali ngibul. Kalau ngibul dia bisa. Dia menuliskan cerita fiksi. Begitu ya. Fiksi itu kan ngibul. Cerita-cerita. Tapi kalau misal naskah akademis, itu dia harus punya bacaan. Bahkan untuk ngibul pun, itu perlu referensi. Gitu. Jadi untuk membangun cerita bohong itu perlu referensi juga. Untuk membalikan kebohongan itu juga perlu referensi. Maka dalam teori mungkin sering tuh dalam teori propaganda itu ada istilah begini, kebohongan yang terus-terus diulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, kebohongan yang dibuat dalam propaganda itu di riset gitu. Jadi kebohongan-kebohongan yang dibuat itu selalu diriset. Karena kalau kebohongannya mudah dipatahkan, orang tuh akan malu. Karena dalam strategi propaganda, kebohongan itu harus diriset. Jadi bohong pun harus ilmiah. Nah, dalam dalam menulis, langkah pertama untuk menulis adalah kapasitas bacaan. Kalau kapasitas bacaannya rendah, maka kemampuan menulisnya juga akan rendah. Gitu. Kalau kapasitas referensinya tinggi, maka akan mudah menulis atau menentukan tema besar karena bacaannya yang luas. Jadi ketika bacaannya luas, sumber pengetahuannya luas, maka mudah untuk mendapatkan ide-ide besar. Nah, ide-ide besar yang sudah terbentuk bisa dari riset. Kemudian paling tidak begitu dalam cara menulis esai gitu, atau cara menulis yang lain itu ada 3. Pertama, proses memotong. Nah, jadi kalau mau menuliskan dalam tulisan baru dari sumber referensi, Anda harus punya kemampuan memotong sebelum memparafrase. Jadi membuat potongan-potongan. Saya biasanya meminta, misal kalau mau membuat esai itu atau mau membuat naskah itu ke mahasiswa, silahkan buat belajar itu 250 kata dulu.
Silakan menulis 250 kata, kemudian dari 250 kata itu minimal ada 2 atau 3 referensi. Dan itu harus memotong tulisan punya orang lain, kemudian Anda tuliskan. Jadi kemampuan memotong juga mana yang mau dipotong. Itu juga harus punya basic dasar pengetahuannya harus ada. Jangan-jangan memotong yang tidak penting. Jadi dalam satu tulisan, misal Anda membaca jurnal, kemudian Anda mau memotong. Tentu saja memotong itu tidak boleh lebih dari 2 kalimat. Jadi ketika mau memotong 2 kalimat, misalnya, eh, boleh satu paragraf, tapi kemudian jadi 1 kalimat, misalnya, itu boleh. Jadi salah satu triknya itu trik yang kedua. Trik pertama tuh memotong dulu. Mana yang akan Anda potong? Jadi dalam satu naskah Anda bisa memotong, kemudian mengumpulkan, menempelkan. Bahasa kaliannya itu apa? Copas sih. Mengkopas dulu tuh nggak masalah. Gitu. Jadi mengkopas, tapi kemudian itu tidak berhenti di kopas. Karena kalau Anda mengkopas, Anda artinya mencuri. Plagiarisme itu adalah mencuri kata-kata. Memplagiasi itu mencuri kata-kata, dan itu sama haramnya dengan mencuri barang yang lain. Makanya, tapi mencuri gagasan itu Anda memotong, kemudian menempelkan. Nah, setelah Anda potong, itu Anda harus langkah kedua itu menghubungkan. Karena memotongnya itu tidak boleh dari satu sumber. Tuh, kalau memotong dari satu sumber, itu akan mudah terbaca oleh plagiarism checking. Jadi motong misal kayak tadi, mau membangun satu paragraf awal, Anda motong dari 3 jurnal. Anda motong 3 jurnal, kemudian dihubungkan yang satu tema atau satu gagasan. Nah, setelah dipotong baru dibentuk yang ketiga itu, dihubungkan, kemudian yang ketiga itu dibentuk menjadi paragraf baru yang lepas dari kata-kata awalnya. Itu begitu caranya. Jadi membuat esai bagi pemula itu paling tidak karena yang lebih bagus lagi menuliskan langsung tentu saja. Anda baca, kemudian Anda tulisan lagi gitu ya. Saya belajar ketika 2015 sampai 2021, selama 3 tahun lah paling tidak, saya banyak menulis esai di blognya IPB. Bahkan ada profesor yang komentar pada saat itu, karena saya membuat tulisan-tulisan yang provokatif. Sengaja begitu supaya karena di blog itu akan naik tuh. Kalau semakin banyak dibaca, itu keren tuh. Jadi si blognya itu jumlah yang paling banyak dibaca akan naik tuh. Sehingga akan menimbulkan komentar-komentar. Nah, saya sering menulis, nggak banyak sebetulnya, 3 paragraf paling banyak. Nulis 3 paragraf, kemudian ditulis. Tapi rujukannya jelas tuh. Di 3 paragraf itu orang bakal tahu, oh iya, ya, ini benar. Ini benar rujukannya dari sini. Oh iya, ini sumbernya betul dari sini. Nah, tetapi yang kita tulis itu, yang saya tulis pada saat itu memang naskah-naskah yang provokatif. Misal waktu itu saya yang dikomentarin itu soal mixed method gitu. Saya menulis mixed method itu riset tanpa paradigma, kemudian intinya menjelek-jelekan lah begitu. Tetapi dasarnya jelas karena rujukannya ada. Waktu itu tahun 2000-an itu di Amerika perang paradigma terjadi gitu, antara orang-orang yang mendukung mixed method dengan yang menolak. Nah, saya termasuk yang menolak, menulis naskah dari yang menolak. Dan ternyata ramai juga begitu diperbincangkan. Nah, misal seperti itu. Nah, ketika satu paragraf pertama selesai, maka kita buat paragraf berikutnya. Paragraf kedua. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Bagi yang pemula, potong dulu aja, potong, kemudian hubungkan. Jadi hubungkan yang satu tema, kemudian setelah dipotong dihubungkan, bentuk ulang. Kita bentuk ulang, jadi rekonstruksi tulisannya. Nah, biasanya saya meminta langkah 1, langkah 2 itu, kalau misal dalam beberapa kasus gitu ya, ketika saya bimbing,
langkah satu, langkah dua saja dikerjakan sama mahasiswa. Nanti mengkonstruksinya itu atau membuat konstruksi barunya biasanya saya bantu. Sehingga menjadi paragraf baru yang terlepas dari plagiarisme. Walaupun rujukannya wajib ditulis. Nah, itu juga perlu skill, perlu kemampuan yang dilatih berulang-ulang. Termasuk misal rujukan dari buku, rujukan dari jurnal, dari manapun begitu. Caranya begitu. Nah, ketika sudah mencapai berapa 7 atau 8 paragraf, biasanya esai itu selesai. Nah, setelah 7-8 paragraf itu baru buat kesimpulan yang memberikan penekanan pada esai tersebut. Itu saya kira sebagai pengantar, mudah-mudahan sih tidak terlalu rumit begitu apa yang saya sampaikan. Tapi garis besarnya seperti itu. Kemudian saya meminta Anda bertanya saja supaya kita bisa melakukan percakapan dialektis begitu. Jadi saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Tommy yang sudah menyampaikan nih pengantarnya. Kira-kira dari teman di sini ada pertanyaan nggak atau kayak mengalami pengen lagi bikin esai terus ada yang ingin tanyakan nggak nih terkait kiat-kiatnya kepada Pak Dr. Tommy? Boleh teman-teman untuk langsung raise hand dan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Yang ingin konsultasi nih atau yang lagi nulis essay terus kebingungan boleh banget nih langsung dikonsultasiin. Dan kebetulan sekarang sama pakarnya ya. Jadi ini kesempatan banget nih buat teman-teman untuk menanya ini terkait essay-essay yang teman-teman lagi bikin atau lagi susun. Saya tidak tahu ini lebih banyak eksak atau sosial begitu ya. Karena mungkin naskah lomba eksak dengan sosial ada sedikit begitu perbedaan. Kalau misal eksak yang murni eksak begitu ya, bahkan misal lomba prototype, lomba apa esainya itu harus berbentuk memberikan desain prototype itu mungkin itu beda juga. Karena kalau di ilmu sosial itu biasanya bertarungnya di gagasan besar gitu, ya, di tema-tema umumnya saja, tidak tidak spesifik mungkin. Kalau esainya saya pernah lihat misal lomba esai kedokteran, nah itu juga sepertinya saya tidak cukup untuk bisa membantu begitu, karena satu bukan bidang saya, kapasitas saya di kedokteran juga tidak cukup untuk bisa menjelaskan. Tetapi tema-temanya biasanya begitu. Kalau misal mau mencari itu lihat di ujung riset begitu tadi. Lihat di ujung riset. Bagaimana cara melihat ujung riset? Itu dengan membuka uh, apa uh, penyedia jurnal, kemudian lihat tahun terakhir. Kalau misal tahun 2003 sudah muncul, itu dilihat tahun 2003 itu trennya apa pada bidang itu. Kalau misal fisika 2003 itu risetnya lebih banyak apa, pada topik apa dan seterusnya. Itu lebih mudah menurut saya untuk melihat tema-tema riset yang atau tema-tema esai yang baru. Karena walaupun esai begitu ya yang dipertarungkan itu, tapi seringkali isinya itu diminta untuk merujuk pada referensi, misal rata-rata tuh minimal referensinya 15 atau sertakan referensi 15. Jadi esainya itu tidak common sense, tidak
tidak apa yang kita pikirkan saja begitu, tetapi harus ada rujukannya. Di rata-rata yang saya lihat lomba esai itu tetap harus menuliskan uh, referensinya. Termasuk dalam banyak dari 5 kali yang saya ikuti atau yang saya bimbing, uh, meminta menggunakan Mendeley. Jadi kalau di sosial itu wajib Mendeley. Jadi rujukan-rujukannya itu wajib menggunakan Mendeley. Kemarin juga yang terakhir juga sama. Jadi harus menggunakan Mendeley. Tidak asal merujuk begitu, tapi merujuk dengan sistem Mendeley. Itu. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan gak nih kepada Pak Tommy? Oke, saya tambahkan lagi. Dibanding menulis PKM, ikut lomba esai itu jauh lebih mudah. Jadi banding PKM itu seringkali birokrasinya lebih rumit begitu. Meskipun hadiahnya lebih besar begitu dalam beberapa kasus. Tapi lomba esai itu kalau Anda bisa 2 kali setahun dan juara 1 atau juara 2, itu bisa setara dengan kalau orientasinya dapat hadiah uang gitu, itu setara dengan dapat PKM dengan eh, apa eh, kesulitan yang lebih sedikit gitu, dibanding PKM. Jadi ketika menulis PKM dari mulai administrasi, birokrasi begitu, yang saya alami sangat rumit begitu dan sangat rigid. Tapi lomba esai itu benar-benar lebih pada beradu isi kepala gitu, bertarung di isi kepala, dan itu lebih 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 asik ketika melihat misal uh, gagasan orang lain seperti apa sih. Nah, tips yang lain, satu tadi selain tadi di awal tuh lembaga penyelenggara, kedua juri. Nah, juri juga perlu dilihat latar belakang juri itu apa, karena seringkali uh, misal jurinya itu, misal yang kemarin terakhir itu jurinya itu ternyata orang feminis semua tuh, orang-orang yang dosen-dosen, uh, kalau saya lihat latar belakangnya, karena biasanya saya juga kepoin jurinya deh, sehingga kira-kira ini bisa menang atau tidak misalnya begitu. Saya kepoin jurinya itu latar belakangnya seperti apa. Nah, ternyata latar belakang yang terakhir ini contoh saja. Yang terakhir itu jurinya itu lebih lebih ke ilmu sosial, kesejahteraan sosial, kemudian gender, bahkan ada yang ternyata cukup populer di bidang gender jurinya. Begitu dilihat juara 1, juara 2 itu ternyata eh, yang menang tentang pernikahan, tema pernikahan dini. Yang menangnya itu tema pernikahan dini. Tentu saja karena juri lebih tertarik dengan tema yang dikuasainya. Jadi ketika jurinya orang gender, orang feminis, orang tadi kesejahteraan sosial, maka tema tema terkait dengan keresahan sosial, misal tentang pernikahan dini, pernikahan di kalangan mahasiswa, itu jadi lebih menarik bagi dia. Sementara bagi saya mungkin itu tidak menarik begitu, karena concern saya bukan di di bidang gender, di bidang feminisme, misalnya saya tidak 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 tertarik di bidang itu gitu. Jadi ketika ada tema itu, kalau jurinya saya pasti poinnya tidak akan besar. Tapi karena saya concern pada sustainability science, maka tulisan-tulisan yang terkait dengan sustainability science pasti dapat poin besar dari saya kalau saya jadi juri misalnya. Itu juga perlu dilihat tuh, perlu dikepoin juga jurinya. Jadi apakah jurinya kemudian uh, apa uh, punya concern di
apa di topik yang akan kita tulis atau tidak. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, Begitu. berarti selain kita menulis esai nih, ya, berarti kita harus memperhatikan jurinya juga ya Pak, karena kita juga kayak harus tahu nih jurinya itu konsen ke mana dan lebih tertarik kemana biar kita mendapatkan poin yang lebih besar gitu ya Pak. Oke. Betul. Wah, aku juga baru tahu nih sebenarnya kayak insight baru nih ternyata dari aku kayak dari Pak Tommy ternyata oh kita juga harus memperhatikan jurinya gitu biar dapat poin besar. Oke, aku juga ada pertanyaan lain nih Pak. Nih Ya. selain dari segi bahasa ada perbedaan nggak sih Pak antara esai yang lingkupnya secara nasional dengan esai yang lingkupnya internasional? eh ya, kemarin saya selama 2 tahun ini saya membuat tim untuk ikut di kompetisi United Nation. Tahun lalu kita berhasil masuk 10 besar, tapi tidak masuk pada juara 1, 2, 3. Tahun lalu tuh kita ikut. Nah, dari segi apa? Dari segi pertarungan ide itu tentu saja semakin tinggi level kompetisi, maka semakin besar gagasan yang harus dibuat. Jadi kalau gagasannya receh, kemudian sering dibahas orang, gitu ya, itu biasanya mereka nggak tertarik. Tapi kalau gagasannya belum banyak yang dibahas, ide kita tuh masih belum banyak tuh orang memperbincangkan ide kita. Terus bagaimana kalau kita tahu banyak atau sedikitnya kita bisa menelusuri di situs-situs penyedia jurnal. Tulisan itu banyak nggak? Misal tema itu banyak nggak di jurnal ditulis. Nah kalau masih sedikit, nah kita punya kesempatan untuk bisa bertarung dengan orang-orang seluruh dunia. Waktu itu yang dari 73 konsensan dari Unpad ada dua. Satu dibimbing saya tidak tahu tapi ada dari Unpadnya dua. Dan yang masuk 10 besar itu tim yang saya bimbing. Jadi ada dua tuh dari Unpad, ada 73 yang ikut dari seluruh dunia. Uh, 10 besar salah satunya tim tim saya. Nah, gagasan itu juga eh, tadi dicari, kita cari itu ke berbagai penyedia jurnal, kira-kira ini bisa dipertarungkan nggak di global gitu, di level global. Terus kedua, biasanya kalau di level internasional itu spesifiknya betul-betul spesifik. Jadi kalau misal mau berkompetisi pada bidang, contoh misal bidang eh, layanan infrastruktur. Jadi benar-benar spesifik layanan infrastruktur. Jadi yang dipertarungkan biasanya bagaimana misal model penyediaan infrastruktur atau misal ketahanan pangan, fokus pada ketahanan pangan saja. Kita nggak punya ide lain yang bisa, tapi yang bisa dieksplor selain itu, tapi kita harus punya kira-kira bagaimana membangun model ketahanan pangan. Nah, orang-orang bule, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, Amerika, bahkan Jepang gitu ya kemarin. Kenapa kita menang misalnya di Jepang, di kompetisi Sumitomo, itu mereka butuh data kita. Jadi mereka tuh butuh data kita. Jadi kalau misal uh, kayak contoh yang pernah menang tuh yang di Sumitomo itu tren orang Indonesia makan makan Japanese food gitu. Itu ada tuh yang riset riset tentang uh, saya lupa tahun berapa begitu. Jadi ada uh, salah satu uh, apa ini ada yang recent 1 menit saya coba jelaskan. Uh, Bagaimana orang Indonesia itu terbiasa makan makanan Jepang. Itu dapat tuh. Dan kalau Sumitomo, uangnya itu bukan rupiah, tapi hitungannya dolar. Kalau yang dirupiahkan tuh bisa sampai kemarin kita dapat 380 juta tuh kalau dirupiahkan. Eh, Penulis pertamanya yang ke Jepang, di 1 bulan di Jepang, ke Osaki. Pandang tuh di Osaki 1 bulan.
Begitu. Nah, kemudian yang lain temanya mengikuti tema yang dibuat oleh si penyelenggara yang kalau di luar itu pasti sangat spesifik. Terus saya tambahkan sebelum lupa, ada perbedaan mengambil judul gitu ya. Jadi judul saya diajari dan ditertawakan gitu ya. Pernah saya ketika masuk sekolah di IPB, saya menawarkan judul untuk riset saya dan saya diolok-olok gitu oleh Profesor Arya pada saat itu. Eh, Masa judulnya begini katanya begitu. Judul itu eh, skripsi misalnya dengan menulis esai dan menulis jurnal. Itu beda tuh. Kalau misal Anda menulis di jurnal internasional, judulnya itu tidak ada yang spesifik, tapi judulnya tuh umum dan sangat paling banyak 10 kata begitu. Sangat sedikit katanya. Beda dengan skripsi yang judulnya biasanya detail begitu. Nah, dalam kompetisi tertentu, misal dalam kompetisi internasional, judul itu juga mempengaruhi itu. Jadi membuat judul yang apa tidak, kalau Prof Arya bilang tidak ndeso gitu, judulnya ini ndeso. Kenapa? Waktu itu judul saya diolok-olok gitu gara-gara saya menuliskan ada studi dilakukan di desa A, desa B, desa C gitu. Kata saya orang orang tulisan apa tulisan tulisan yang dipublikasi pada apa itu nggak perlu menuliskan sedetail itu. Tapi misal contoh terakhir saya menulis Rural Development in Indonesia dalam kurung cerita tentang apa sub-sub judulnya saya tulis tuh karena kalau misalnya Rural Development in Indonesia hanya 4 kata, saya masih punya untuk 10 kata tuh 6 kata lagi, maka saya tambahkan titik dua ecological crisis marginalization dan apa ecological governance, jadi pas 10 kata begitu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini dari Fahmi Nur ada pertanyaan. Boleh langsung mengaktifkan fitur mikrofonnya. Oke, makasih banyak Hatunan buat kesempatannya. Sebelumnya aku izin, nama aku Fahmi. Aku dari Kimia 2021. Dan aku di sini ada beberapa pertanyaan ya buat terkait dari saya sendiri. Eh mungkin mungkin mulai dari ini dulu ya. Sebenarnya yang aku pengen pertanyaan dari presentasi, segi presentasi. Bedanya presentasi dari LKTI sama SI itu kayak gimana gitu kan? Maksudnya aku kalau LKTI pernah sih kayak maksudnya di sini ngejelasin tentang ide yang diimplementasikan langsung. Tapi kalau misalnya SI sendiri kan sifatnya futuristik. Nah, apa ada perbedaan nggak kira-kira terkait si esai yang presentasi esai ini ke Dewan Juri sama EKTI? Mungkin di situ dulu. Baik, terima kasih. Kalau esai, kalau EKTI itu lebih rigid, lebih rigid. Tapi kalau esai itu kita sebetulnya menjual gagasan besar, karena di situ esai itu tidak detail. Tulisan 750 kata itu tidak mampu untuk mendetailkan konsep besar. Nah, makanya yang dipresentasikan di esai itu adalah gagasan besar kita. Jadi ide besarnya itu apa? Dan betul apa kata Fahmi bahwa esai itu futuristik tuh. Lebih banyak gagasan-gagasan yang mungkin bisa terjadi di beberapa tahun ke depan dibanding dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi kalau di essay itu lebih banyak mengeksplorasi gagasan besar kita walaupun tidak detail. Detailnya belum ada, misal. Tapi gagasan besarnya itu sudah ada. Contoh misalnya, data itu bisa menggunakan data global. Contoh misal, kalau saya pernah nggak teman-teman melihat data ini? Saya bisa share screen nggak? Saya baru baru apa? Ini masih nyala. Saya baru mengajar digital literasi, bagaimana membaca data global gitu di Indonesia. Contoh misalnya,
Apa? Ada yang pernah buka ini? Halo? Belum Kak. Eh, ini contoh misalnya, eh, data ini tidak akan bohong, gitu ya. Kenapa? Karena yang digunakan adalah data dari smartphone yang dimiliki oleh Indonesia, orang Indonesia. Kenapa? Misal email itu harus terdaftar di Kementerian Industri. Karena dengan email itu bisa melacak Anda, aktivitas Anda dan lain sebagainya. Anda posisinya di mana, misal begitu ya, kayak Helsa, misal sekarang lagi buka HP, saya bisa tahu kamu lagi di Jatinangor dengan koordinat segini, segini, segini. Itu dari email saja tuh. Walaupun kamu mematikan fitur apa fitur location-nya itu dimatikan. Tapi dari email bisa ketahuan. Nah, kayak saya kemarin baru mengolok-olok orang Indonesia. Apa sih yang mendorong orang Indonesia berbelanja? Jawabannya apa? Gratis ongkir. Nah, kemarin di kelas kita tertawa-tawa begitu. Terus kedua, ada kupon sama diskon. Begitu. Jadi orang Indonesia tuh eh, didorong berbelanja itu kalau ada gratis ongkir. Wah, itu semangat. Padahal dari harga barang dengan gratis ongkir mungkin nggak seberapa. Tapi begitu dapat gratis ongkir, orang Indonesia bisa berbelanja. Ini contoh. Kemudian yang menarik lagi, saya kemarin misalnya, apa sih yang orang Indonesia cari di Google begitu? Coba dilihat ini. Jadi betapa menurut saya memalukan begitu ya orang Indonesia. Nyari top query indeksnya tuh HP 100, Samsung 97. Nyari sepatu ada 58 query. Shopee, Vivo, Translate, tas, Redmi, laptop, Realme, Nike, sepeda, Xiaomi, Poco, ya, bacanya Poco, kemudian Oppo, HP Oppo, Infinix, eh, terakhir nomor 20 Pape. Nah, data-data seperti ini sebetulnya eh, data-data global yang bisa kita gunakan kalau dalam membuat essay. Jadi kalau essay itu datanya tidak spesifik, tidak masalah. Jadi data-data global orang Indonesia itu bisa dijadikan apa? Dijadikan basis data untuk membuat naskah essay. Sehingga ketika menjelaskan orang yang membaca naskah yang sama, gitu ya, ketika tadi presentasi misal di apa di lomba essay, orang itu akan memiliki pengetahuan yang sama. Oh ya benar, mahasiswa ini punya punya uh, pengetahuan dari sumber yang sama, misal dengan kami sebagai juri. Itu saya kira yang bisa sementara yang bisa dijelaskan. Oke, Silakan Pak Ahmi, kalau mau dikomentari lagi enggak? Oke, ya sebenarnya makasih banyak Kak buat jawabannya. Jadi itu udah aku dan aku sih buat perbedaannya dari tadi itu. Maksudnya kalau misalnya nggak terlalu secara umum, secara general juga bisa gitu buat esai. Cuman mungkin yang mau ditanyain tuh, kira-kira kalau misalnya dari Dewan Juri sendiri di esai itu sebenarnya apa sih yang mau ditanyain dari mereka gitu? Mungkin kebetulan di aku kebetulan lagi ikut apa ya? Ya lagi ikut esai gitu ya dan ya Oke. lagi final juga. Hmm. Aku lagi belum terlalu menerka-nerka sih kalau misalnya pertanyaan secara esai itu kayak gimana karena kalau LKTI sih tahu gitu kayak apa kayak biasanya gitu pertanyaan A B C D E F-nya tuh bisa ditebak gitu tapi kalau misalnya esai itu biasanya garis besar pertanyaan itu kemana gitu. Oke. Bisa jadi tidak ditanya. Jadi yang terakhir saya ikuti itu tidak ada pertanyaan tuh aneh. Jadi yang terakhir saya ikuti eh, 3 juri, 2 juri tidak bertanya. Kenapa? Karena 2 juri itu latar belakangnya bukan orang ekologis. Sementara yang ditulis oleh mahasiswa itu temanya ekologis, gitu. Jadi yang satu satu yang satu juri bertanya, tapi yang dua itu tidak bertanya.
dan hanya mengatakan dari kami cukup. Terus mungkin dari juri selanjutnya terus dijawab dari kami juga cukup. Nah, baru yang ketiga baru bertanya. Nah, kemudian apa yang ditanyakan, mereka akan bertanya hal yang lebih spesifik yang akan dilakukan. Karena isu itu bersifat generalis. Nah, siapa juri itu akan menanyakan hal yang lebih spesifik. Kira-kira kalau ini dilanjutkan, proses selanjutnya itu seperti apa? Jadi dia akan mencoba menanyakan hal yang lebih spesifik. Karena itu untuk menunjukkan visibilitas dari gagasan kita itu. Jadi apakah gagasan ini visible nggak sih di masa depan? Nah, biasanya juri, saya pernah menjuri juga di Unpad pada saat itu yang di balai apa tuh? Yang di balai, saya lupa. Saya jadi juri pengganti begitu karena juri yang sebelumnya itu harus keluar kota dan saya akhirnya jadi juri di sesi final justru pada saat itu. Nah, yang berlomba itu eksak. Sementara saya orang sosial, akhirnya pertanyaan yang saya buat juga sama. Jadi pertanyaan yang dibuat itu adalah visibility-nya. Jadi kalau misal gagasan ini dilanjutkan akan seperti apa, akan bagaimana, itu biasanya kita lihat kelayakan dari gagasan itu. Kalau misal jurinya dari yang umum. Jadi kalau juri umum, jadi seperti saya, misal saya menjuri di bidang yang bukan bidang saya, biasanya arahnya pada visibility. Visible nggak sih gitu ya yang umum. Kalau nggak visible pasti dapat poinnya rendah. Tapi kalau misal ini gagasan di masa depan uh, bagus, pasti poinnya akan tinggi. Terus kedua, kalau saya menjuri pada bidang yang saya tekuni, itu biasanya menguji kedalaman pikiran. Jadi kalau misal saya orang administrasi publik, misal kemarin diminta menguji topik di administrasi publik, maka yang akan saya uji adalah kedalaman pikiran orang. Kedua, untuk menguji juga apakah gagasan ini memang murni dibuat oleh mahasiswa, gitu ya. Karena saya menemukan, jadi kemarin misal ASEAN Youth Summit di Vietnam, 2 minggu yang lalu itu baru ada ASEAN Youth Summit di Vietnam. Delegasi Indonesia ada tuh, salah satunya dari SMP mana, gitu ya. Dari SMP mana. Begitu temanya tentang climate change. Gitu. Saya anak SMP bisa paham climate change sehebat ini, itu saya agak ragu gitu kan. Tapi begitu lihat bapaknya, wah ini sih saya pikir ide bapaknya gitu. Saya sambil tersenyum, kayaknya ini ide bapaknya, bukan ide uh, apa si apa itu namanya kandidat yang peserta yang tampil di Vietnam itu. Jadi tampil di Hanoi begitu ya. Kemudian bapaknya memposting tuh, anaknya sedang tampil di Hanoi. Tapi begitu uh, temanya muncul, saya agak sedikit curiga begitu. Oh ini gagasan besarnya mungkin tidak dari siswa SMP itu, tapi dari orang tuanya begitu. Karena orang tuanya juga kolega saya di ekologi begitu. Kemudian menulis climate change. Nah itu juga pasti diuji itu. Kira-kira ini idenya siapa? Tuh kedalaman ide itu juga akan diuji. Karena akan tahu sebetulnya eh, peserta ini menguasai ide ini atau tidak. Makanya perlu berhati-hati misal kalau lombanya itu mengambil ide yang berbeda kalau di essay itu. Karena kedalaman ide pasti diuji sama juri itu pasti diuji. Sebetulnya paham nggak gitu. Sebetulnya sejauh mana kedalaman memahami. Apalagi misal harus dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi satu kendala bahasa itu harus diminimalisir begitu. Kemudian kedua gagasan yang kita buat itu
harus bisa dijelaskan ketika satu juri mempertanyakan visibility-nya, kedua kedalaman, termasuk menguji pengetahuan dari peserta. Termasuk misalnya kalau ragu kayak kemarin tuh yang terakhir itu sepertinya jurinya ragu. Jadi pertanyaannya apakah naskah ini dibimbing oleh dosen? Karena nama dosennya tidak ditulis. Jadi salah satu juri menanyakan itu. Apakah naskah ide ini dibimbing oleh dosen? Ada dosen yang membimbing atau tidak? Itu juga pertanyaan aneh menurut saya. Karena tidak menanyakan substansi, tetapi seperti sedang uh, menginterogasi begitu. Itu saya kira paham. Eh, Oke, ini boleh nanya lagi atau gimana? Kalau saya bebas, saya senang aja kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya saya pasti mengatakan saya tidak akan menjawab. Silahkan. Oke, sebenarnya Kak buat jawabannya. Jadi mungkin berarti pada intinya kalau misalnya satu lebih ke kekuatan ide yang kita bawa sama bawa ya ya maaf. Oke, mungkin di sini ada yang aku ingin tanyakan juga sih Kak untuk terkait esai ini sendiri gitu. Mungkin tadi kan kalau dari segi presentasinya kurang lebih berarti eh, apa namanya yang ngejelasin tentang ide kita. Nah, kalau kalau buat dari segi presentasi sendiri kira-kira apa ya namanya itu kayak kan aku biasanya tuh ada memuat kayak eh, analisis SWOT, terus rencana implementasi, terus stakeholder gitu itu sebenarnya apa aja sih yang kira-kira penting penting wajib ada mungkin ya di presentasi nanti gitu. Saya melatih begitu ya. Saya melatih teman-teman mahasiswa yang saya dorong untuk berlomba itu. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi di apa di beberapa kesempatan internasional presentasi itu tidak banyak begitu ya. Bahkan cukup satu kalau misal kita saya misalnya conference di luar beberapa kali itu selalu maksimal 5 slide. 5 slide itu maksimal. Dan biasanya slide-nya penuh gitu. Saya coba tunjukkan bisa dibuka nggak ya? Jadi, saya kemarin dikirim sama mahasiswa. Ini bukan punya saya, punya mahasiswa. Tapi saya mencoba untuk menularkan ide begitu. Saya mencoba menularkan ide bagaimana sih membuat presentasi sehingga orang melihat itu sebagai presentasi yang baik. Nah di di dalam beberapa kesempatan presentasi yang slide yang terlalu banyak itu juga mengganggu justru. Di slide yang terlalu banyak itu mengganggu, bukannya memberikan poin besar, tapi justru malah malah tidak menarik juri gitu. Nah ini contoh. Jadi saya mengajarkan ke tim-tim saya itu idenya dari mana? Idenya itu dari orang Korea, mahasiswa Korea presentasi. Kelihatan nggak ini? Terlihat Pak. Nah, jadi saya pernah waktu itu melihat orang Korea, mahasiswa Korea presentasi, dan slide-nya tuh penuh, gitu, kayak begini. Jadi saya screenshot, kemudian saya sebarkan ke mahasiswa. Kata saya kalau karena waktunya terbatas, jadi bagaimana dalam satu slide itu bisa bisa memuat banyak hal begitu. Dan kita bisa
menjelaskan keterhubungan antar banyak hal. Nah, akhirnya jadilah begini gitu ya. Ini contoh yang dibuat mahasiswa, ini bukan buatan saya. Ini mahasiswa yang buat. Jadi ketika menjelaskan itu ini tuh bisa sampai 10 menit atau 7 menit sampai 10 menit. Satu slide itu bisa 7 menit. Kalau diberi kesempatan, tergantung berapa lama panitia itu memberikan waktu. Jadi kalau misal waktunya diberi 7 menit, tentu saja slide yang banyak itu akan merugikan. Tapi dengan slide yang sedikit tetapi padat, itu akan memudahkan. Terus kedua, lebih bagus lagi, karena PowerPoint begitu ya, itu tidak naratif, tapi lebih banyak seperti tadi itu. Nah, bagaimana caranya saya melatih teman-teman yang akan presentasi itu, tolong siapkan dua, kalau presentasinya online tuh kita nggak akan bisa ini lah ya, nggak akan ketahuan tuh cheatingnya gitu. Karena menurut saya itu juga bagian dari cheating. Satu, tampilan, kata saya. Yang kedua adalah narasi. Jadi narasinya kita pegang, kemudian tampilannya kita tunjukkan. Nah, yang kita jelaskan itu adalah khawatir lupa begitu ya. Kita punya PowerPoint versi naratif. Jadi PowerPoint versi naratif itu adalah PowerPoint yang isinya power text gitu. Jadi isinya teks bukan poin. Nah, yang ditampilkan itu PowerPoint, tapi yang kita baca adalah power text. Kenapa? Saya melakukan itu juga sama tuh. Kalau saya berada di luar negeri, dengan keterbatasan kosakata, saya siapkan power text saya itu saya siapkan. Karena saya khawatir lupa tuh lagi menjelaskan ini tuh apa ya gitu. Daripada lupa, maka saya siapkan versi naratifnya. Versi narasinya itu disiapkan juga. Kecuali kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sih, kalau saya udah berapa ya, 18 tahun jadi dosen, kayaknya nggak perlu begitu. Tapi kalau yang baru beberapa kali presentasi, menurut saya sarankan untuk membuat dua jenis PowerPoint. Dua jenis ya PowerPoint. Satu PowerPoint, satu PowerText. PowerText itu untuk menjelaskan gambar tadi itu. Tadi saya menayangkan satu slide. Dan kalau dalam PowerText mungkin bisa jadi 3 slide ceritanya. Itu yang akan Anda baca itu 3 slide. Begitu. Begitu kurang lebihnya. Baik Pak, makasih banyak semuanya. Ya, dari ini tadi dari aku juga sebenarnya jadi satu tambahan baru juga sih buat terkait khususnya dalam persiapan di esai. Mungkin pengen ya ini pengen nanggapin sedikit sih Pak. Jadi berarti buat nge-prepare gitu ya, buat khususnya dalam presentasi itu angka baiknya mungkin kita eh, apa namanya? Ya berarti kita menjelaskan gagasan yang kita angkat itu. Jadi maksudnya sebenarnya aku udah cukup terbaik sih kalau dari aku pribadi gitu. Jadi gagasan aku tuh mungkin aku bakal jelasin di awal gitu. Cuman mungkin kayak misalnya tentang implementasinya gitu. Karena tadi kan kemungkinan itu adalah pertanyaannya ke depannya gitu. Jadi kayak kayak misalnya kan kalau nggak cukup berarti aku taruh di lampiran gitu. Mungkin kayak gitu berarti ya Pak. Eh, Bisa jadi tidak. Jadi yang mempengaruhi hal lain dari juri itu mood. Mood juga mempengaruhi itu. Jadi kadang contoh misal, kalau saya menjuri secara langsung, kalau offline tuh nggak kelihatan. Tapi kalau secara langsung saya hadir di situ, kemudian kandidat atau pesertanya ada, itu bisa jadi ada peserta yang merusak mood dengan perilaku yang tidak sopan, misal, atau perilaku yang tidak kurang menyenangkan juri, misal, itu bisa jadi. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Jadi begitu datang, misal masuk ke ruang penjurian, itu sikap juga mempengaruhi. Nah, dalam presentasi online, sikap juga bisa mempengaruhi, tapi bukan sikap gerak tubuh gitu. Bahasa tubuh kita nggak bisa lihat gitu, dalam presentasi online bahasa tubuh nggak bisa lihat. Tapi pemilihan diksi itu bisa kita tangkap.
Kemudian intonasi. Jadi salah satu presentasi yang baik itu adalah kata kuncinya ada dua. Satu diksi, dua intonasi. Jadi kalau mau mendapatkan nilai lebih dari juri, maka diksi itu menjadi penting. Pilihan kata yang kita gunakan itu menjadi penting. Terus kedua, intonasi juga sama. Intonasi yang terlalu cepat, intonasi yang terburu-buru, intonasi yang tidak memperhatikan mana yang penting dan mana yang tidak penting, itu akan kelihatan. Saya kemarin misalnya masuk kelas angkatan 2023, baru pertama kali bertemu. Saya masuk di kelas mahasiswa baru, benar-benar baru, mata kuliah awal begitu. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan. Jadi saya memberikan beberapa, karena saya ingin tahu kapasitas berpikir, kemudian tadi bagaimana retorika dari mahasiswa. Saya ingin tahu. Kalau di sosial tuh retorika menjadi penting juga. Setelah 2, 3 orang, 4, ada 5 yang raise hand begitu, dengan pertanyaan yang berbeda. Begitu raise hand, dari mulai diksi, intonasi, gerak tubuh, itu aneh tuh bagi saya tuh. Sangat perfect. Terus saya tanya, kamu pernah ikut lomba debat? Terus jawab, iya Pak, saya pernah mewakili lomba debat saat SMA dan menang. Di mana? Di Pontianak. Kamu orang mana? Orang Lampung. Kata saya, pantesan. Jadi gerak tangan, kemudian intonasi, berbicara itu kelihatan deh. Sangat mewah gitu. Sampai saya kaget. Ini orang semester 1 baru masuk kuliah, tapi retorikanya bagus, gerak tubuhnya bagus, gitu ya. Terus pilihan katanya juga atau diksinya juga bagus, begitu. Mengatur intonasi, gitu. Sampai saya, kok bisa ini mahasiswa baru? Makanya saya tanya, saya curiga tuh, ini pasti orang hebat. Gitu. Ternyata benar. Terus ketika saya cek di WA, ternyata yang bersangkutan itu salah satu kandidat penerima beasiswa unggulan. Saya begitu dilihat, dia pernah menjuarai beberapa lomba saat SMA. Nah itu juga penting diperhatikan. Kalau misal lombanya secara online, gerak tubuh mungkin tidak akan kelihatan. Tapi tadi, retorika itu menjadi penting. Pilihan kata dan intonasi itu menjadi penting. Itu, Wahmi. Silakan. Oke, untuk Fahmi, apakah kau sudah menjawab pertanyaannya? Dari aku udah cukup terjawab sih, Pak. Makasih banyak Pak sebelumnya, dan ya mohon maaf kalau saya tadi banyak bertanya. Nggak apa-apa, saya senang malah. Semakin banyak bertanya, justru semakin tereksplorasi begitu. Karena mungkin makanya saya lebih suka metode Socrates begitu. Jadi banyak hal yang tidak terjelaskan kalau saya membangun monolog begitu. Kalau saya monolog biasanya justru tidak banyak yang tidak tidak terjelaskan atau banyak yang terlewat. Tapi begitu ada pertanyaan, maka akan lebih banyak hal yang tereksplorasi. Begitu. Oke, mungkin karena udah malam kita buka satu pertanyaan lagi kali ya untuk hadirin di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi gak nih? Oke, untuk Michael boleh langsung on mic. Baik, terima kasih buat Teh Helsa dan terima kasih juga buat Pak Tommy. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Mungkin pertanyaan aku sih gini sih Pak. Dalam pembuatan KTI gitu pasti akan membutuhkan data Pak. Jadi sebenarnya data ini kan pasti sangat 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 penting lah ya dalam kita membuat sebuah penulisan ataupun esai gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau dalam kacamata Dewan Juri ini
data yang bagaimana sih Pak yang dirasa efektif untuk diangkat sebagai sebuah KTI gitu, karena memang benar yang sudah dibahas tadi, kita punya inovasi, kita punya gagasan gitu. Kalau memang data pendukungnya pun tidak eh, tidak sesuai atau tidak efektif gitu, mungkin dirasa juga kurang Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya, bagaimana sih data-data ini, bagaimana kita mengolah data, mendapatkan data, serta eh, menyampaikan data tersebut dalam penulisan kita supaya eh, dilihat dari sisi juri pun bisa baik gitu Pak. Mungkin segitu Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Michael. Michael dari mana? Fakultas apa? Kebetulan Teksak saya atau dari fisip Pak, saya Pak Jip? Dari mana? dari administrasi keuangan publik Bapak. Oke. Terima kasih Michael. Data betul penting. Michael semester berapa? Sekarang semester 5 Pak, Semester 5 tuh angkatan berapa? angkatan 2021 Pak. Oke. Michael ngambil literasi digital? Literasi digital di mata kuliah ya Pak. Ya. Sejauh ini belum ada sih Pak, baru metode riset Pak. Oh, belum ada ya. Satu. eh, Baik, terima kasih Michael. Data yang harus muncul itu satu harus data official. Jadi data yang dimunculkan itu data official. Kita nggak bisa ngambil data dari blog, dari Wikipedia, begitu. Itu tidak dianjurkan. Tapi data dari official itu data dari lembaga-lembaga resmi. Boleh BPS. Kemudian tadi WA sosial itu juga dipercaya, sering digunakan di kalangan. Karena datanya kredibel tuh. Nggak bisa bohong kayak tadi orang Indonesia mencari pencarian orang Indonesia dalam tadi itu commerce gitu ya. Itu nggak bisa bohong tuh. Nggak mungkin dimanipulasi. Karena biasanya itu juga digunakan untuk perusahaan berinvestasi kira-kira kemana tuh arahnya. Misal begitu. Kemudian kedua, data itu seringkali berbayar. Jadi disertasi saya itu dulu mendapatkan data dari Litbang Kompas dan harus berlangganan Kompas. Dia harus berlangganan Kompas berapa bulan, saya nggak lama sih, 4 bulan mungkin. Saya berlangganan Kompas 4 bulan atau 5 bulan untuk nyedot data saja. Jadi untuk nyedot data tahun 2000-an, gitu ya, 2001 gitu. Nah, begitu banyak yang sudah saya dapatkan, terutama data-data 2001, ya saya berhenti berlangganan Kompas. Akhirnya uh, Litbang Kompas itu datanya dipercaya juga akurat. Kemudian data BPS, kemudian data box, gitu ya. Saya suka menggunakan data box. Kemarin saya baru presentasi di Akademia UGM, teman-teman dosen UGM tentang jalan tol. Saya menggunakan data masih ada nggak ya? Data dari data box. Jadi semua datanya itu saya menggunakan data box. Nah, kenapa data box itu dianggap data kredibel? Jadi kalau misal teman-teman punya kesempatan menggunakan data, itu uh, gunakan data-data yang official. Kemudian datanya itu juga harus data yang disepakati oleh banyak kalangan. Jadi data tersebut misal data yang diakui lah ya, mendapat pengakuan dari orang banyak. Sehingga ketika kita mencantumkan data misalnya 10 negara dengan infrastruktur kinerja terbaik, misalnya, ini nggak mungkin orang tidak sepakat gitu. Karena datanya data yang disepakati oleh banyak orang. Terus perkembangan misalnya ini juga sama, panjang jalan tol tiap sampai September 2022 misalnya, ini dari data box kata data.id. Ini orang data yang kredibel, bisa dipercaya, proyek strategis dan lain sebagainya. Nah, data-data seperti ini, data-data dari official itu mengurangi keraguan dari juri.
Jadi seringkali misal ini datanya dari mana? Misalnya. Juri juga kalau agak aneh pasti menanyakan tuh, ini datanya dari mana? Begitu menyebut data dari blog misal, itu bisa apa? eh, bisa dibully itu begitu. Atau data dari Wikipedia misal, itu juga sama bisa dibully. Jadi cari data yang apa? Yang kredibel. Kedua, beberapa data bentuknya masih tabel tuh. Jadi kebanyakan data tuh masih tabel tuh. Kalau data dari BPS datanya tabel rata-rata. Gitu. Nah, untuk presentasi data tabel itu nggak menarik tuh. Dan orang juga malas membacanya kalau presentasi. Maka data tabel itu sebisa mungkin dibuat dalam bentuk grafis. Jadi siapa yang membuat mengkonversi kita? Kita yang konversi data itu jadi data grafis. Di Excel itu paling pekerjaan 10 detik lah itu. Jadi kalau ada datanya, copy paste tabel, kemudian convert to diagram, itu 10 detik. Kalau datanya sudah tertempel. Dan saya percaya mahasiswa pada bisa, pada punya kemampuan itu, begitu. Mengkonvert menjadi apa? Menjadi diagram bar, diagram pie, begitu. Dan lain bentuk, begitu. Banyak bentuknya kan pilihan di Excel. Nah, kemudian tadi selain data yang kredibel, yang lebih baik lagi data dalam bentuk dokumen juga lebih bagus. Jadi dokumen data di dokumen pemerintah. Kayak contoh misal kayak kemarin tuh yang terakhir tuh ada data timbunan makanan misal. Orang Indonesia itu gemar membuang makanan. Nah, pemerintah punya datanya nih. Data timbunan makanan selama 10 tahun terakhir. Nah, itu kan punya kredibilitas tinggi tuh kalau datanya dari pemerintah. Paling tidak ya kita kalau dosen misal mau menanyakan ya punya data yang lain nggak misal, ya sementara ini kita mempercayai data itu saja kecuali ada data tandingan. Kalau misal contoh bisa jadi ada data apa contohnya misal yang punya data tandingan itu kebakaran hutan, ada data versi pemerintah, ada data versi NGO. Data illegal logging itu pemerintah punya data, NGO juga punya data tuh. Yang selisihnya tuh jauh gitu. Nah, yang seringkali itu bisa digunakan uh, pada posisi kita menulis. Jadi kalau posisi kita ingin mengkritik pemerintah, maka kita gunakan data yang disediakan NGO. Kalau saya menulis kan biasanya begitu. Jadi kalau misal kita akan mengkritik pemerintah, maka data yang kita gunakan adalah data yang dari Walhi. Gitu. Tapi kalau kita sedang mempresentasikan dalam posisi mendukung pemerintah, maka kita gunakan data pemerintah. Bukan berarti apa kita nggak punya sikap gitu ya. Tapi ya seringkali kita berdebat tidak dalam satu ruang yang sama begitu. Kadang kita diundang di NGO, kadang kita diundang di pemerintah. Maka penyajian data itu perlu kehati-hatian. Kalau kita diundang pemerintah kemudian menyajikan data yang terlalu ekstrim, pemerintahnya bisa marah tuh. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan dua-duanya, nah mereka bisa paling tidak masih bisa tersenyum lah gitu. Misal, oh iya data Walhi begini, tapi data pemerintah tuh begini. Jadi silahkan saja pemerintah mau mempercayai yang mana. Misalnya. Kalau akademisi kan begitu, berupaya untuk memposisikan di posisi kebenaran yang apa disebutnya tuh ya, kebenaran intersubjektivitas gitu. Jadi kebenaran yang banyak diakui oleh banyak kalangan begitu. Jadi kalau kebenaran hanya dikawui sendiri kan, kalau bahasa Sunda mah hayang benar sorangan gitu. Tapi kalau kebenarannya banyak diakui oleh yang lain, paling tidak posisi kebenaran data itu gitu ya, terkait dengan data tadi, posisi datanya itu secara relatif lebih aman. Kemudian data yang diolah itu lebih bagus daripada data mentah gitu ya. Jadi data yang kita olah, kalau misal dalam essay itu banyak data mentah tuh.
Tapi kalau kita tulis data mentah, kebayang tuh panjangnya tulisan essay karena kita terlalu banyak mencantumkan data mentah. Tapi kalau data-datanya sudah diolah, maka paling tidak tulisan kita itu menjadi lebih ringkas. Karena beberapa lomba essay itu minta cuma 750 kata gitu. Kalau kita pakai data mentah, wah itu bisa habis tuh 750 kata hanya untuk menyampaikan data mentah. Kemudian posisi data itu di mana? Kalau datanya bersifat problem, maka di awal. Jadi kalau misal data tersebut ingin menunjukkan sebuah permasalahan, maka pastikan dia muncul di awal. Supaya orang tahu bahwa ini adalah masalah yang akan kita selesaikan. Misal tadi illegal logging. Misal. Nah, illegal logging itu di Indonesia misal mencapai sekian ribu hektar, sekian juta hektar. Nah, itu harus dimunculkan di awal. Yang seringkali essay itu nggak pakai gambar, tapi gambarnya nanti di PowerPoint atau di saat presentasi. Nah, essay itu harus padat karena jumlah kata yang sedikit itu kita harus menuliskan banyak hal yang umum secara ringkas. Boleh jadi, misal kita punya data yang harusnya ditulis 2 paragraf, itu jadi dua kalimat. Karena essay itu sangat ringkas. Tapi titik tekannya itu kita harus bisa. Gitu. Begitu, Mikael. Baik Pak, terima kasih banyak Pak buat buat penjelasannya. Paling saya ingin pertanyaan tambahan sedikit sih Pak. Menurut Bapak sebagai juri gitu Pak, kalau data itu berdasarkan hasil wawancara gitu, sebenarnya masih efektif nggak ya Pak untuk kita angkat sebagai data kita di KT gitu? Atau memang benar-benar data sesuai dengan hasil kajian yang sudah dikerjakan oleh instansi-instansi sebelumnya seperti yang Bapak telah sampaikan, BPS, NGO, dan lain sebagainya gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Ada buku judulnya Everybody Lies. Bukunya terbitan Gramedia. Semua orang itu berbohong. Data wawancara kredibilitasnya itu rendah. Karena apa? Orang itu cenderung punya sifat berbohong, sedikit atau banyak. Termasuk kita, saya, kamu, dan teman-teman yang lain pasti pernah berbohong atau menutupi. Kalau pemerintah tuh menutupi, sebetulnya mungkin ada 2 hal ya. Kalau berbohong berbeda dengan tidak jujur. Jadi boleh jadi data yang disampaikan itu bukan data yang jujur. Gitu. Jadi ada berbohong, ada yang tidak jujur. Jadi tidak jujur itu menutupi kesalahan. Jadi misal tadi illegal logging itu 7 juta hektar. Tapi kata pemerintah hanya 3 juta hektar. Nah, yang mana yang berbohong, yang mana yang jujur, mana yang tidak jujur, itu perlu pembuktian dan mudah sebetulnya dengan fasilitas citra satelit. Saya pernah belajar GIS, mengukur luasan menggunakan citra satelit itu gampang. Melakukan overlay dari gambar, kemudian akan ketahuan tuh luasnya berapa. Tingkat akurasinya tapi juga tidak 100%, tapi paling tidak mendekati 100%. Nah, saya pribadi, kalau saya jadi juri, tidak terlalu percaya pada wawancara. Kalau saya pribadi tidak terlalu percaya data wawancara. Tapi dokumen itu lebih saya percaya. Kenapa? Dokumen itu nggak bisa bohong. Jadi dokumen itu apa adanya datanya. Kalau kata dokumen 3%, 3%. Tapi kalau misal saya nanya, Michael berapa persen? Kayaknya 3,5% deh. Nah, setengah persennya itu adalah ketidakjujuran. Gitu. Tapi yang tertulis, meskipun data tersebut bisa saja berubah-ubah gitu ya pada tahun-tahun tertentu. Tapi paling tidak, misal mengutip data tahun 2022 itu menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia itu ada 170 titik. Itu data 2002. Dan dari dokumen itu nggak bisa, orang nggak bisa misal menyangkal tuh nggak bisa. Tapi kalau data wawancara, ketika ya jangan jauh-jauh lah begitu. Kalau misal hari ini pemerintah bilang A, besoknya jadi B. Kita kan sering dengar tuh, ketika kampanye bilang kita akan stop impor beras, stop impor apa tuh. Terus tiba-tiba di tahun
3 tahun jabatannya kita akan melakukan impor beras dari Vietnam. Nah, orang kan cenderung berbohong gitu. Nah, itu yang sering kali kenapa kredibilitas wawancara itu tidak bisa apa di eh, apa dipercayai 100% tanpa dukungan data yang lain dari dokumen. Itu saya kira Michael. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih banyak, dan saya kembalikan ke teman-teman MC. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Michael yang udah menanyakan pertanyaan nih kepada Pak Tommy. Oke, sebelum ditutup acaranya, kita akan ada penyerahan sertifikat nih dari tim panitia kepada Pak Tommy. Untuk operator boleh di share screen sertifikatnya. Kepada Amira boleh nih menyerahkan sertifikatnya kepada Pak Tommy. Ya baik Bapak, sebelumnya terima kasih telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Luar biasa sekali insight yang Bapak berikan. Semoga dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran baru buat teman-teman semua. Berikut terdapat sertifikat dari Departemen Invasi untuk Bapak, mohon diterima Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin sudah diabadikan belum? Oke, sudah kali ya diabadikan oleh operator. Hmm, Nah, karena acara sudah malam dan teman-teman sedih juga mungkin udah pada ngantuk kali ya. Oke, saya tutup aja langsung. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tommy nih yang udah hadir Sama-sama. berkenan memberikan banyak pengalaman dan insight-insightnya nih kepada kita sebagai mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mengenai esai. Oke, dan terima kasih juga kepada para penanya yang udah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Saya Hasani Zura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur Salam Pak nuwun Tommy. Bapak. teman-teman ya. Saya izin live ya. Bangga Bapak, terima kasih. Terima kasih.